Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab-kitab perjanjian lama dan khususnya kitab Imamat, pasal ke-23 yang sudah kita mulai di episode sebelumnya. Pasal ini berbicara tentang topik yang sangat penting yang terhubung dengan banyak bagian dalam Alkitab yang kita pelajari, yaitu 7 Hari Raya Tuhan. Dan kita sudah mulai dengan gambaran umum tentang hal-hal tersebut di episode yang sebelumnya. Kita telah berbicara tentang Hari Raya Paskah, roti tak beragi, dan buah sulung, dan berujung pada Hari Raya Mingguan. Hari ini kita akan berbicara tentang Hari Raya Mingguan, lalu trompet, lalu penebusan, lalu podok. Jadi mohon fokus dan tuliskan tanggapan Anda. Dan jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi kami dengan kasih karunia Tuhan. Kami akan mencoba menjawab setiap pertanyaan Anda. Sekarang, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, izinkan saya membaca beberapa ayat mulai dari ayat 15, kemudian saya akan kembali untuk memberi pertanyaan. Lanjutkan. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Beserta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan, semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran. Serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, beserta kedua ekor domba itu. Semua haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya, dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan yang berat. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya di segala tempat kediamanmu, turun-temurun. Pada waktu kamu menuai hasil dari tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu haruslah kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Ayat-ayat ini terhubung dengan hari raya keempat yang merupakan hari raya mingguan. Mohon ingatkan kembali tentang hari raya ini, maknanya, dan kita akan mempelajari detailnya. Kita tidak dapat menentukan tanggal hari raya mingguan karena itu terjadi di hari yang berbeda. Karena itu terkait dengan hari raya buah sulung dan kita tidak bisa menentukan kapan hari raya buah sulung terjadi pada setelah hari Sabat. Dan tentu saja kita tahu bahwa hari Sabat mungkin berubah. Itu mungkin terjadi pada hari ke-13, 14, 15, dan 16. Dan itu terkait dengan hari raya buah sulung setelah 50 hari dari raya buah sulung. Kita sampai pada hari raya, Minggu kira-kira di bulan ketiga. Kemudian setelah itu ada sekitar 4 bulan tanpa hari raya. Dan bulan ke-7 dimulai dengan 3 hari raya berturut-turut. Benar, itulah hari raya Minggu. Itulah hari raya Minggu. Apa signifikansinya? Anda telah menghubungkannya dengan hari Pentakosta dan turunnya Roh Kudus. Apa yang dibicarakan dengan turunnya Roh Kudus? Mengapa Roh Kudus turun? Bagaimana kita dapat memahaminya dari ayat-ayat ini? Pertama, kata 50 tidak banyak disebutkan di dalam kitab suci. Tapi kita menemukan misalnya pada kemah suci ketika kita membaca sekitar 50 sosok dan 50 kaitan sehingga kemah menjadi utuh. Ungkapan sebuah kemah suci utuh itu memiliki 5.
Tirai dari satu sisi dan 5 dari sisi lain, tapi kemah ini memiliki 50 pengait dan 50 sosok untuk membuat kemah suci menjadi satu kesatuan. Dan itu mengingatkan kita bahwa gereja terdiri dari Yahudi dan bukan Yahudi. Di sini kita membaca tentang 2 buah roti unjukan, persembahan baru dari tempat kediaman mereka. Tapi bagi Yahudi dan non-Yahudi menjadi satu kesatuan. Itu dibutuhkan seseorang untuk mempersatukan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Hal yang membuat semua orang percaya menjadi satu. Tubuh adalah bahwa kita memiliki kepala Kristus di surga. Kita adalah banyak anggota tetapi kita adalah satu tubuh. Dan apa yang menyatukan kita bersama dengan kepala adalah Roh Kudus. Benar, jadi untuk gereja yang akan dibentuk harus ada seorang manusia di atas tahta Allah. Seorang pribadi ilahi yang datang ke bumi. Jadi Kristus dibangkitkan dan dia duduk di atas tahta Bapanya. Dan dia mengutus Roh Kudus pada hari Pentakosta. Sehari sebelum hari Pentakosta tidak ada gereja. Apakah itu benar? Ada individu orang percaya tetapi Roh Kudus turun dan mengumpulkan mereka dan menjadikan mereka suatu entitas. Dan menghubungkannya dengan Kristus yang adalah kepala dan menjadi gereja. Apakah itu arti dari ungkapan persembahan gandum yang baru bagi Tuhan? Tepat. Apa yang Anda katakan sangat penting karena banyak orang dalam agama Kristen menganggap bahwa gereja dimulai dari Adam. Ada yang mengatakan dari Abraham, yang lain mengatakan dari Yohanes Pembaptis. Seperti yang telah Anda katakan, sehari sebelum hari Pentakosta, apakah ada orang percaya? Ya. Apakah ada gereja? Tidak. Apa yang Paulus katakan tentang gereja sebagai misteri dalam Efesus 3? Dia berkata yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus. Kemudian, bukan saja gereja tidak ada dan tidak ada yang mendengar atau mengetahuinya, tetapi juga diserahkan pada Rasul Paulus untuk mengungkapkannya kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Mungkin salah satu pemirsa yang menyaksikan telah membaca kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Dalam ucapan Stefanus, dia menunjuk gereja yang berada di padang gurun, yaitu orang-orang yang berada di padang gurun. Apa arti ungkapan gereja di padang gurun? Sebenarnya ketika kita membaca kitab Kisah Para Rasul dalam bahasa Yunani, kita akan temukan kata gereja tidak hanya disebutkan dalam Kisah Para Rasul 7, tapi juga dalam Kisah Para Rasul 19, tapi diterjemahkan dalam bahasa Arab. Kata gereja berasal dari bahasa Yunani. Apa arti kata Yunani ini? Sebuah kelompok terpisah yang keluar. Benar. Maka ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka adalah gereja di padang gurun. Tapi ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, apa mereka juga sebuah gereja? Di mana hal itu disebutkan? Benar. Ini adalah kebalikan dari kata tersebut, karena artinya adalah kelompok yang keluar dan mereka adalah kelompok yang masuk. Itu tidak disebutkan dalam Alkitab. Jadi gereja di padang gurun adalah orang Israel ketika mereka berada di padang gurun setelah keluar dari tanah Mesir. Jadi secara linguistik orang Israel adalah kelompok yang dipanggil keluar dari tanah Mesir yang pergi ke padang gurun. Secara bahasa namanya adalah gereja yang berarti kelompok yang dipanggil untuk keluar. Dan sekarang ada kata neset yang adalah kata yang Tapi sama. gereja sebagai tubuh Kristus terhubung dengan Kristus yang adalah kepala, dan itu adalah misteri yang tak ada dalam perjanjian lama, zaman angkatan dahulu, tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Benar. Saya ingin komentar tentang persembahan ini. Anda menyebutkan bahwa gereja pada hari Pentakosta terdiri dari 2 pihak, orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi. Itulah sebabnya ada persembahan sajian berupa 2 roti, tetapi dia berkata bahwa itu adalah ragi. Apa hubungan antara ragi dan kedua roti ini? Itu adalah kehebatan Alkitab. Persembahan dari pesta buah sulung tidak beragi karena Kristus tidak beragi. Dia tidak mengenal dosa. Ragi adalah kejahatan. Tepatnya ragi adalah jahat. Tidak hanya itu, tapi juga setelah dia mati, tubuhnya tidak binasa. Kita dapat katakan bahwa Kristus sebagai manusia di bumi, di dalam dia tidak ada dosa. Dan bahkan ketika dia dikubur, tubuhnya tidak binasa. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Tapi di sini kita membaca tentang 2 roti yang telah beragi tetapi telah dipanggang. Perhatikan. Jadi semuanya masuk dalam api dan pengaruh ragi itu hilang. Jadi apa perlunya mengatakan bahwa hal itu ada dan bahwa pengaruhnya telah dihapuskan? Jika kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Kita memiliki dosa tetapi tidak benar menunjukkan pengaruh ragi. Karena roti itu masuk ke dalam api. Hal itu menjelaskan kepada kita, Saudara Yosef, mengapa ketika Roh Kudus turun pada hari Pentakosta untuk membentuk gereja, dia turun sebagai bahasa yang terpecah belah. Seperti api karena mereka memiliki ragi. Tetapi ketika dia turun dan bersandar pada Kristus selama pembaptisan,
Bukan seperti lidah api, melainkan merpati. Yang berarti kelembutan, kesederhanaan, dan kemurnian. Kristus tidak memiliki apapun yang membutuhkan api. Dia tidak memiliki ragi, Benar. dia tidak memiliki kejahatan. Benar. Baik, kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Di ayat 22, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Apa hubungan antara tidak menuai sampai ke tepi dan hari raya mingguan? Silakan. Sebenarnya, saya mengagumi Alkitab itu dan pasal yang luar biasa itu. Kita memperhatikan bahwa hari raya Minggu diikuti oleh jangka waktu yang lama. Mengapa? Karena ada panen. Dan itulah yang terjadi dispensasi terpanjang. Adalah satu-satunya yang kita tinggali Memanen. karena ada panen. Karena Tuhan berkata, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah mengunding dan matang untuk dituai. Kita hidup di masa yang sangat sulit, tapi terlepas dari itu, berapa banyak panen dan berapa banyak yang kembali kepada Tuhan dengan pertobatan hati. Betapa banyak orang yang mengasihi Tuhan dan Alkitabnya. Lebih dari 2000 tahun sejak berdirinya gereja. Ya, Ya. dan kita terus bekerja. Tapi di sini dia mengatakan hal yang sangat bagus. Katanya, tinggalkan tepi-tepi tanahmu. Bukan untuk menuai mereka setelah kita akan bangkit dan pergi Ya. ke surga. Apakah ada orang yang akan melanjutkan Ya. pekerjaan itu? Tepi-tepi tanah. Ketika kita membaca kitab Wahyu pasal yang ke-7, kita menemukan bahwa kemudian dari saat itu aku melihat sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Tepi-tepi tanah. Itu adalah tepi-tepi tanah. Jadi jika tepi-tepi tanah tidak dapat dihitung, lalu berapa banyak tanah itu sendiri? Benar. Itulah sebabnya tidak ada hari raya dalam 4 bulan ini. Setelah menyelesaikan hari raya Minggu, Anda harus bekerja. Anda beristirahat sepanjang tahun, jadi bekerjalah. Saya ingin mengatakan bahwa hari ini apa yang harus kita lakukan? Kerja. Kita harus bekerja. Ini adalah pekerjaan kita. Dan hari ini mudah. Karena setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Maksud saya dalam program seperti ini kita berbicara tentang Kristus. Dan kita memberitahu semua pemirsa. Serukan nama Tuhan, katakan, oh Tuhan, namun dengan tulus dan engkau akan diselamatkan. Apakah ada hal yang lebih mudah daripada hal itu di dunia? Lalu apa? Itulah mengapa Alkitab ini luar biasa. Tepi-tepi ladang ditinggalkan untuk orang miskin, anak yatim, janda, selebihnya orang saleh. Dan seluruh ladang adalah bagi kita untuk bekerja di dalamnya seperti yang kita inginkan. Benar. Anda katakan bahwa tepi-tepi ladang adalah kelompok lain setelah pengangkatan. Selebihnya orang saleh yang akan bekerja. Dan Tuhan akan memperlakukan mereka dengan kasih karunia juga, menuntun mereka pada pertobatan dan mereka akan mendapat bagian. Tetapi mereka akan menikmati sesuatu yang disebut Injil Kerajaan. Mereka akan menikmati berkat kerajaan milenial dan kita akan membicarakannya di pesta pondok. Izinkan saya untuk menambahkan komentar tentang perginya orang saleh yang terpisah kepada tepi-tepi ladang. Mengapa? Karena mereka akan lari dari 2 orang paling berbahaya di dunia saat itu. Binatang dan nabi palsu, itu sebabnya mereka akan Benar. pergi ke daerah yang tidak dikenal. Mereka akan pergi ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi orang Untuk sebelumnya. memberitakan Injil Kerajaan. Tepat. Dan dari tempat-tempat ini akankah orang-orang datang? Benar. Orang yang tak terhitung jumlahnya akan datang. Benar. Kitab suci menakjubkan secara keseluruhan dan dalam rinciannya. Jadi kita telah memahami bahwa hari raya mingguan adalah hari raya turunnya Roh Kudus dan berdirinya gereja. 2 periode ini berlanjut sampai kedatangan Kristus menjemput gerejanya. Tepat. Dan sekarang saatnya panen. Tepat. Tuhan menambahkan kepada gerejanya setiap hari mereka yang Mereka sudah diselamatkan. Saudara Yosef, kita akan melanjutkan ke hari raya berikutnya, yaitu hari raya trompet. Ya. Dia berkata dalam ayat 23 hingga 25, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu yang berat, dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Mohon komentar Anda waktu hari raya Sangkakala, dan apa yang dilambangkannya, dan tentang periode apa itu? Hari raya trompet ada di bulan ke-7. Pada hari pertama, di bulan itu pada hari bulan Ya. pertama. Ada singgungan untuk hal itu dalam Mazmur pasal 81. Benar. Dalam ayat itu kita membaca, tiuplah sangkakala pada bulan baru. Benar.
pada bulan purnama pada hari raya kita. Seolah orang Yahudi mengatakan bahwa pesta itu adalah milik mereka. Peniupan Sangkakala, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa 3 hari raya ini yang merupakan hari raya Sangkakala. Lalu pendamaian, kemudian pondok. Dapat diterapkan pada kita, tetapi saya menyebutnya aplikasi sekunder. Ya, Aplikasi utama ada pada pada bangsa. Benar. Yang tidak dilupakan karena Tuhan tidak melupakan siapapun. Tapi saat ini selubung terletak di hati mereka. Berurusan dengan mereka ditunda. Tepat. Dan Tuhan menyembunyikan wajahnya dari keluarga Yakub. Kita paham ini dari Roma 9, 10, 11 di antara tanda Tepat. kurung periode padang gurun dengan orang-orang. Tepat. Dalam Yesaya 8 dia berkata, aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan dia. Hari ini Tuhan meninggalkan mereka. Karena dia datang kepada mereka. Dan meminta untuk mencari mereka, tetapi mereka mengeraskan hati mereka. Tetapi suatu hari akan datang, peniupan Sangkakala pada bulan purnama pada hari raya kita. Apa hari ini? Bulan purnama muncul di Hari pertama bulan lunar. hari pertama bulan lunar. Kelihatannya sangat kecil, bukan? Tapi semakin hari, semakin besar, bukan? Benar. Itu hal yang sama yang akan terjadi pada mereka. Pengetahuan akan bertambah, banyak yang akan lari ke sana kemari. Pada awal Tuhan berurusan dengan orang-orang di masa lalu, pengetahuan mereka sedikit. Tetapi hal itu akan bertambah, tapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang Rembang sampai tengah rembang hari. tengah hari. Jadi cahayanya semakin terang. Dan itulah yang akan terjadi dengan bangsa ini. Mereka memiliki kesalehan sehingga mereka akan menolak untuk menyembah nabi palsu atau kekejian yang membinasakan. Dan mereka akan menunggu Mesias, mereka akan dianiaya, mati syahid dan dibunuh, dan meskipun mereka akan tetap setia kepada Tuhan dan mereka akan menolak untuk menyembah berhala atau patung atau manusia. Dan itu tidak mudah, Benar. tetapi mereka akan melakukannya. Jadi pada hari raya pertama, di awal bulan ke-7 dan seperti yang telah kami katakan di episode sebelumnya, ke-7 adalah yang pertama dan yang pertama adalah yang ke-7. Seolah dia ingin katakan bahwa orang-orang bukan Yahudi adalah yang terakhir, tapi mereka menjadi yang pertama. Dan orang-orang Yahudi adalah yang pertama, tetapi mereka menjadi Benar. terakhir karena hari raya mereka berada di bulan ke-7 di akhir Ya. tahun. Setelah kita menikmati hari raya Paskah, roti tidak beragi, buah sulung, dan hari raya mingguan. Jadi apa yang saya pahami dari Anda adalah bahwa hari raya Sangkakala, kemudian pendamaian, kemudian pondok akan menjadi urusan pribadi dengan bangsa ini, awal berurusan dengan bangsa ini. Benar. Setelah masa isolasi selama kehadiran gereja di bumi yang dimulai dari Tepat, hari Pentakosta. benar. Kita akan bahas lebih detail tentang Tuhan berurusan dengan bangsa ini nanti, tetapi saya ingin komentar Anda tentang arti meniup sangkakala bagi kita sebagai Ya. gereja. Kita telah mengetahui bahwa pada hari raya sebelumnya, gereja dibentuk. Benar. Gereja hadir di bumi. Sampai kapan? Apa yang akan mengakhiri periode kehadiran gereja di bumi? Seperti yang telah kita katakan, periode antara minggu dan tiupan sangkakala tidak dapat ditentukan dengan tepat. Karena tanggal Pentakosta Bisa berubah. bisa berubah. Tapi kita bisa tahu bahwa itu sudah dekat. Dan saya pikir ini berbicara kepada kita Benar. bahwa meskipun saya tidak tahu kapan Tuhan akan datang, tetapi saya bisa yakin bahwa Dia akan Ya. datang. Seseorang berkata bahwa Tuhan tidak akan pernah datang kepada orang-orang yang tidak menunggunya. Itu sebabnya ada tiupan sangkakala. Kapan? Pada hari raya, pada bulan purnama. Jadi kita bisa melihat gambaran ini di Matius 25. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Dan saat yang menyenangkan akan datang yang kita semua tunggu-tunggu ketika kita akan mendengar sangkakala. Kapan telingaku mendengar suara teriakan sang kekasih, dan mataku melihatnya dalam keindahannya yang menakjubkan. Maka semua kesedihanku akan berakhir, dan semua kesedihanku akan hilang. Maka hatiku akan bersuka cita dengan kekasih. Jadi itulah tiupan sangkakala untuk kita yang kita tunggu-tunggu. Karena kita telah mendengar seruan, lihat mempelai laki-laki datang. Tetapi ada juga aplikasi lain untuk sangkakala. Untuk orang-orang duniawi yang dapat kita baca dalam Yesaya pasal 27. Benar. Apa yang akan terjadi pada mereka yang tidur dan mereka yang hidup ketika Kristus akan datang? Suatu hal yang menakjubkan dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 4, sebab nafiri akan berbunyi. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah.
Dan dengan kata kami yang dia maksud adalah mereka akan tetap hidup sampai kedatangan Tuhan. Seolah Tuhan ingin mengatakan jangan menganggap kematian sebagai harapan sebagaimana adanya. Kita punya harapan dalam kematian, tetapi kematian itu sendiri bukan harapan kita. Ada di dalam Kristus, Kristus yang akan datang. Itu sebabnya ketika sangkakala dibunyikan, orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan tidak binasa dan kita akan diubah. Dan kebahagiaan abadi kita akan dimulai. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ungkapan Anda tidak boleh melakukan pekerjaan biasa di atasnya diulang berkali-kali dalam pasal itu. Jadi apa artinya itu? Silakan. Pasal ini menceritakan kepada kita tentang berkat-berkat kita di dalam Kristus. Dan semua berkat ini datang kepada kita sebagai hasil karya Kristus dan kita berdiri mengawasi pekerjaan itu dan menyatakan bahwa Dia melakukannya. Misalnya di sini dalam peniupan sangkakala. Apakah kita memiliki peran dalam pengangkatan atau itu dilakukan oleh kasih karunia? Dia berkata dalam 1 Petrus pasal yang ke-1, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Jadi pemberian Tuhan, apakah keselamatan, penebusan, atau kemuliaan, semua karena kasih karunia. Itu sebabnya dia mengkonfirmasi berulang kali, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Bahkan di Hari Raya Pendamaian, dia menegaskan gagasan ini, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itu adalah pekerjaan Tuhan dan kita hanya memuji Tuhan yang menyelesaikan pekerjaan ini. Benar, terima kasih. Ada kata yang disebutkan di akhir dari ayat 24 yang berhubungan dengan Hari Raya Sangkakala. Dia berkata, pada hari itu, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Apa yang dikatakan firman pada hari peniupan sangkakala sehubungan dengan gereja dan dengan orang-orang duniawi ini? Ketika kita meniup sangkakala pada apa yang akan kita dengar segera ketika Kristus akan datang, kita telah mengetahui bahwa sangkakala ini akan membangkitkan orang mati dan akan mengubah mereka yang masih hidup. Lalu apa? Maka itu akan menjadi pertemuan paling menakjubkan sepanjang sejarah. Kita akan melihat orang-orang percaya dari awal waktu ketika mereka akan bangkit dalam kebangkitan pertama, dan semua orang percaya di semua tempat di dunia yang hadir hari ini yang jutaan jumlahnya. Dan kita akan melihat Tuhan Yesus Kristus. Bukankah itu pertemuan kudus? Apakah pertemuan kudus itu sungguh pertemuan yang luar biasa dan indah yang akan segera terjadi di udara? Dan itu adalah pertemuan kudus bagi orang-orang juga karena Tuhan akan mulai berurusan dengan mereka. Dan saya pikir ini mengingatkan kita pada meniup sangkakala yang disebutkan dalam kitab Bilangan pasal yang ke-10. Ketika dia berbicara tentang meniup sangkakala dan dia berkata, untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan, juga pada hari-hari kamu bersukaria pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu. Tuhan akan mulai berurusan, jadi pertemuan kudus di mana semua akan berkumpul menunggu penebus yang akan kembali ke Sion. Dan dia akan menolak kefasikan dari Yakub. Seperti yang diberitahu dalam Roma pasal 11. Jadi kita belajar di sini bahwa dengan kedatangan Kristus, peniupan sangkakala, akan ada pertemuan kudus ke gereja. Mereka yang mati akan bangkit dan yang hidup akan diubahkan dan kita semua akan dikumpulkan bersama. Benar. Dan ada harapan di dalamnya untuk setiap keluarga yang kehilangan orang-orang yang dicintai, yang mendahului kita, bahwa kita semua akan dikumpulkan kembali dan dengan demikian kita akan selalu bersama Tuhan yang kudus. Ada sebuah pertemuan yang menakjubkan. Jadi Benar. tidak akan ada lagi perpisahan setelah itu. Kemuliaan Di bagi sana Tuhan. tidak ada yang mendahului atau mengikuti. Kita semua akan bersama dalam kekekalan dan juga Tuhan akan mulai mengumpulkan orang-orang. Mereka sekarang tersebar di mana-mana. Tetapi dengan meniup sangkakala, Tuhan akan mulai mengumpulkan orang-orang ini sebagai awal dari berkat mereka di kerajaan milenial Kristus di Hari Raya Pondok. Kita tiba di hari raya kelima. Kita sedang mengikuti tujuan akhir Tuhan yang kita Benar. ketahui bahwa itu adalah hari Sabat. Selebihnya, ketika Dia akan beristirahat dan semua orang percaya juga akan beristirahat. Langit baru dan bumi baru di mana kebenaran berdiam. Baik, kita telah di akhir episode, mari rangkum bersama para hadirin.
Apa yang telah Anda pelajari? Ada 3 hari raya pada bulan ke-7. Yang pertama adalah hari raya Sangkakala. Dan nomor kedua dalam urutan 7 hari raya adalah yang kelima. Pada bulan ke-7, pada hari yang kelima. Dan ini memberitahu kita tentang orang-orang duniawi, tentang pertemuan mereka, tentang pengangkatan, tentang gereja. Pentingnya hari raya mingguan adalah ada orang-orang beriman sebelum hari Pentakosta, tetapi tidak ada gereja karena gereja dibentuk pada hari Pentakosta. Ada 2 roti di hari raya mingguan yang menunjuk orang Yahudi dan bukan Yahudi. Gereja terbentuk dari Yahudi dan bukan Yahudi, tetapi kita semua minum dalam satu roh. Walaupun ada ragi tetapi sudah dipanggang sehingga pengaruh dari ragi sudah hilang sepenuhnya. Artinya meskipun ada dosa di dalam kita tetapi kita mati terhadap dosa dan hidup lebih lama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, kita telah belajar dalam episode hari ini bahwa Hari Raya Tuhan ini membawa makna besar bagi kita yang terhubung dengan pekerjaan Kristus, baik dalam penyalibannya, Paskah, atau dalam kebangkitannya dan naik ke surga dan turunnya Roh Kudus, dan pembentukan bangsa atau kembalinya bangsa di masa depan sampai kita ada di pesta pondok. Saya mengingatkan Anda bahwa kita telah berbicara tentang Hari Raya Paskah yang berbicara tentang kematian Kristus di salib, dan kita telah berbicara tentang Hari Raya Roti Tak Beragi yang berbicara tentang kemurnian dan kebersihan, dan juga berbicara tentang buah sulung, kebangkitan Kristus dan berkas persembahan unjukan, dan kita telah berbicara tentang Hari Pentakosta dan turunnya Roh Kudus pada hari itu, dan pendirian jemaat dari 2 roti tetapi dari korban sajian yang baru, Yahudi dan juga non-Yahudi, menjadi satu gereja, gereja Tuhan. Kita juga telah mengetahui bahwa ada ragi yang berarti bahwa orang-orang yang beriman memiliki sifat dosa, tetapi pengaruh ragi ditiadakan karena berdiamnya Roh Kudus. Dan itu memberitahu mengapa ketika Roh Kudus turun pada hari Pentakosta untuk mendirikan gereja, dia turun sebagai bahasa yang terpecah belah seperti api. Tetapi ketika Kristus berada di air baptisan, dia tidak datang sebagai bahasa yang terpecah belah seperti api, tetapi seperti merpati. Karena Kristus dalam kemanusiaan yang sempurna tidak memiliki kejahatan, tidak memiliki ragi yang membutuhkan api, dan ini adalah salah satu tanda kesempurnaan kemanusiaan Kristus. Setelah itu kita telah belajar tentang Hari Raya Sangkakala, yaitu ketika kita mendengar suara tiupan sangkakala, gereja akan dikumpulkan dan akan diangkat ke surga. Tetapi Tuhan akan mulai berurusan dengan bangsa Yahudi yang sekarang tercerai-berai dan mengumpulkannya. Setelah itu kita akan berbicara tentang Hari Penebusan dan Hari Raya Pondok. Itu sebabnya kami akan mendedikasikan episode berikutnya berbicara tentang Hari Raya yang tersisa dan tentang gagasan umum tentang 7 Hari Raya Tuhan. Saya mendorong Anda untuk menonton episode berikutnya untuk memahami gagasannya secara lengkap. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.